video kali ini kita sedang dalam perjalanan menuju undangan dari Bapak Ustadz Eman Abdurrahman Subhi SPDI, bahwa di majelis taklimnya ada pengajian sekaligus acara Maulid Nabi. Insyaallah bersilaturahmi ke majelis taklimnya Pak Ustadz Eman Abdurrahman Subhi SPDI. Ini lagi perjalanan menuju majelis Pak Ustadz Eman, diantar oleh orang yang paling baik sedunia, Bapak Ajengan Ade Cakra Al-Tuari. Di tengah-tengah kesibukan beliau senantiasa terus memberikan manfaat, membantu orang lain, membantu sesama. Kita doakan mudah-mudahan banyak orang baik yang seperti beliau. Usahanya berkah, rezekinya lancar, rumah tangganya bahagia. Kita ikuti perjalanan ini, dan jangan lupa bagi pemirsa sekalian yang suka dengan video ini, silahkan klik like. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat channel-channel video atau konten-konten video yang bermanfaat dan berkualitas bagi kita sekalian. Cekidot, ini masih di Pancawati. Kalian, kita rehat sejenak, nanti kita ketemu di lokasi. Kita review majelis taklimnya Pak Eman beserta ibu-ibu jamaah. Ini harus pakai masker sesuai anjuran pemerintah, harus menggunakan masker selalu untuk menjaga penyebaran virus COVID-19. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat walafiat, bangsa dan negara kita tetap sehat walafiat, virus corona, penyakit dan wabah penyakit lainnya segera diangkat oleh Allah sehingga kita bisa hidup normal sebagaimana biasanya, beraktivitas sebagaimana biasanya dengan pertolongan Allah. Terima kasih. Jalan menuju kediaman dan majelis taklimnya Pak Ustadz Eman Abdurrahman Subhi. Maaf ada banner pilkada kan iklan. Alhamdulillah masih juga ini di paling ujung ini di daerah Pulasari dan turun Nojo. Karena ya lagi musim pilkada, bebaslah pilihan. Yang penting siapapun yang terpilih bisa mensejahterakan rakyatnya. Ini ke kebon, naik lagi ke sini. Driver Ider Alam sudah teruji. Masya Allah. Masuk gang lagi ke perumahannya. Manakah rumah Pak Ustadz Eman? Beliaunya sedang kuriak, sedang ngebangun. Masya Allah. Dengan orang kaya. Pak Ustadz Eman paling mananya? Masya Allah. Seperti ini.
Alhamdulillah sudah sampai. Berapa man? Ini Al-Mukarramnya yang punya majelis. Masya Allah. Parkir dulu nih. Mendampingi Bapak Al-Mukarram. Rokok ini. Majelis lagi namanya Nang Nisa, pasti ibu-ibu ya. Assalamualaikum. Bapak Ustadz udah datang. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Roja. Sebelum acara ada sambutan sedikit dari Pak Eman. Silakan waktu dan tempat kita, silakan. Siapa ini? Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadratul Mukarram Bapak Haji Ustadz Abdul Rojak, beliau adalah sahabat, guru, sekaligus orang tua saya, ketua Majelis Ta'lim, para sesepuh, tokoh kaum ibu, jamaah Majelis Ta'lim An-Nisa yang berbahagia. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah atas taksir qudrat dan iradahnya, pada petang hari ini kita bisa berkumpul bersama, bertatap muka, bermuajahah, bersilaturahmi yang insya Allah disertai dengan bertolabul ilmi dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang bisa menjadi wasilah perantara turunnya rahmat, taufik, inayah dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat wa salam mugia senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, juga kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan, dihimpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perhimpunan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Para ibu sekalian, alhamdulillah setelah berapa lama ini ya, akhirnya saya bisa membawa ya sahabat, teman sekaligus orang tua saya ke Majelis Ta'lim ini. Ya mudah-mudahan ke depan beliau juga bisa
menyempatkan waktu lah nantinya, entah 1 pekan, entah 1 bulan sekali, entah 3 bulan sekali. Mudah-mudahan dengan wasilah acara peringatan Maulid Nabi ini ya, bisa beliau bisa menyempatkan nantinya untuk berkelanjutan di majelis taklim kita. Tentunya yang pertama, tidak panjang ingin saya sampaikan, mengaturkan ribuan terima kasih kepada para ibu-ibu sekalian. Di Ustaz ini itu acara gerebegan menjadakan. Nah tentu meskipun dalam situasi dan kondisi seperti ini ya biasanya meskipun sederhana kita menggunakan tenda, tapi karena situasi dan kondisi seperti ini ya kita adakan secara sederhana, tetapi saya kira tidak mengurangi esensi kecintaan kita, niat kita untuk mengingat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sebagai bahan barangkali buat ya guru kita nanti, ya kita ini majelis taklim, namanya juga Anissa. Tentu majelis taklim yang didominasi oleh kaum ibu. Nah, tentu majelis taklim kami ini baru seubur jagung, artinya masih merangkak, masih merintis. Kita semua ini masih dalam rangka pencarian. Kita semua ini masih butuh pencerahan, butuh wawasan, motivasi, bimbingan dan ajaran. Nah selama ini yang sama-sama belajar dan mengajar di sini itu ya, jadi pembimbingnya baru 2 orang, saya pribadi dengan rekan. Kebetulan rumahnya berdampingan, itu yang laki-lakinya. Yang perempuan alhamdulillah ada Ustazah baik ya, itu yang bisa membimbing kita di sini. Nah tentunya mudah-mudahan ke depan ya barangkali Pak Ustadz bisa meluangkan waktu dengan melihat story seperti ini. Tentunya kami sangat berharap ke depannya Bu ini hanya pancingan barangkali ya. Mudah-mudahan kita doakanlah ke depannya kita bisa dibimbing langsung oleh beliau, baik bulanan, tribulanan, atau berapa waktu sekali nanti beliau bisa menyebabkan kemari. Ya profil singkatnya, jadi ibu jangan kaget kenapa tuh Pak Ustadz lebay amat bawa kamera. Beliau ini ulama Kamtibmas Polres Karawang Bu. Di setiap aktivitas, kegiatan, melangkah dimanapun harus ada bukti laporan. Jadi ibu jangan berprasangka hal-hal yang lain ya Bu. Ini hanya untuk laporan. Makanya tadi istri saya bilang bawa masker, kalau ada lupa yang bawa masker, saya sendiri yang lupa malah. Jadi saya harus pulang dulu nih, tapi diliput masalahnya nanti. Ya jadi seperti itu ya Bu ya. Nah selanjutnya saya mohon berkenan kepada Bapak Ustadz ya Haji Abdul Rajak untuk bisa memberikan pencerahan tausiah agama, wejanganlah kepada kita semua ya. Mudah-mudahan dengan wejangan yang Pak Ustadz sampaikan itu bisa menjadi bekal untuk kehidupan kita semua. Itu saja barangkali ya yang ingin saya sampaikan. Saya aturkan sekali lagi ucap ribuan terima kasih kepada para ibu-ibu sekalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jama'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahul muta'al fi kitabihil munazzal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aydan innama ana rahmatum muhdah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk terus beraktivitas dalam keseharian kita. Semoga izin Allah disertai dengan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dan senantiasa tercurah limpahkan atas baginda alam habibana wa nabiyyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para alim ulama, ulama, kepada umat Islam di mana saja berada. Bil khusus kita yang pada sore hari ini berkumpul di majelis ta'lim An-Nisa ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah disertai dengan berkah hidup. Pada sore hari ini alhamdulillah sangat bersyukur kepada Allah, saya diberikan kesempatan untuk melanglang buana. Ternyata dunia itu luas. Wasilah atau sebabiahnya Pak Ustadz Eman Abdurrahman Subri SPD. Beliau sahabat juga, setiap hari kumpul. Jadi Ibu Eman jangan kaget kalau Pak Eman pulangnya malam. Itu biasanya kalau nggak ke saya juga ke rekan-rekan yang lain. Tapi insya Allah kesetiaan hanya untuk mbak tercinta. Sebenarnya intinya silaturahmi saya kesini karena memang belum tahu kediaman Pak Eman. Dan alhamdulillah setelah masuk ke sana kemari ternyata sampai juga ke sini. Karawang teh lega, luas, padahal saya lahir di Karawang. Dari kecil di Karawang, sudah setua ini pun tidak pernah keluar dari Karawang. Tapi akibatnya memang agak kuper, kurang pergaulan dan tidak tahu luasnya Kabupaten Karawang. Kalau ke perumahan sebelah sana apa? Sepertinya dulu tahun 99 saya pernah ke sana. Tahun 99 waktu anak saya yang pertama masih bayi, masih orok ya. Alhamdulillah nikmat yang luar biasa bisa berkesempatan hadir, bersilaturahmi, berkumpul dengan sahabat tercinta saya. Semoga beliau berkah karena talenta dan kemampuannya unik. Ngaji bisa, di bidang yang lain pun bisa, serba bisa weh. Jarang orang yang diberikan oleh Allah anugerah kemampuan, talenta, skill yang seperti itu. Cuman saya berharap kepada beliau ya agar istiqomah, ulah loba teh dicabak gitu. Ngajar, jadi guru, jadi operator, ahli IT, percetakan, segala rupa lah ya, bisnis itu, bisnis ini dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisnisnya lancar. Hari lagi kerbuyak, alhamdulillah tadi nyimbang kan cari dari kopi gitu, niatnya mau ngopi gitu, karena di sini sudah siap ya, di sini dulu lah insya Allah. Mudah-mudahan berkah Pak Iman ya, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, bahagia, harmonis, anak keturunannya soleh solehan. Berapa?
Anak udah 2. Istri, Anak udah 2. istri 1, insya Allah. Tenang gue mantap. Insya Allah, alhamdulillah. Karena saya harus mengakui ketika walaupun ya umurnya nggak beda-beda jauh banget lah, Pak Eman 25, saya 27 lah ya, benar nggak? Ya, nggak beda-beda amat lah. Ngakunya sih begitu gitu. Tapi soal kemampuan dan ilmu mungkin beliau jauh segala-galanya daripada saya. Jadi saya harus banyak belajar dan sering sekali beliau memberikan arahan, bahkan apa ya disebutnya, ini tahadus bin ni'mah dulu ya, kayak ngaji nama kayak tenang ya, asal kuat ya ibu, siap duduknya kuat nggak? Bahasa Indonesia apa bahasa campur nih? Soalnya Pak Eman juga campur tadi. Ya maka saya harus mengikuti beliau. Tahadus bin ni'mah, kenal dengan beliau, alhamdulillah kami bersama-sama mengelola di pesantren Al-Quran Al-Furqon di bawah Yayasan Darul Quran Karawang. Alhamdulillah lembaga dari semua level sudah ada, tinggal perguruan tinggi yang belum ada. Pak Kiai sedang mempersiapkan putra-putranya, karena putranya 5. Yang pertama lulusan Mesir, sudah kelar, sudah punya rumah tangga, sudah punya anak. Yang kedua sudah S2 dan sudah punya anak 2 juga. Terus yang ketiga sedang di Mesir, sedang menyelesaikan kuliah. Yang ketiga, yang keempat itu kalau nggak salah di Bumi Ayu, di pesantren Tahfidz Quran ya, di Al-Hikmah, kalau nggak salah di Al-Hikmah. Terus yang bungsu itu masih kelas 6 MI. Itu profil kami, tempat kami mengajar. Tentunya kalau beliau bukan hanya di Al-Furqon, bukan hanya di Darul Quran, beliau ngajar di mana-mana gitu. Insya Allah mudah-mudahan kemanapun kita melangkah, yang namanya ilmu dimanfaatkan, insya Allah akan menerangi kehidupannya, menerangi kehidupan yang lain, bermanfaat bagi orang lain dan bermanfaat bagi diri kita sendiri. Setiap kali ilmu itu dipelajari, diajarkan, sebenarnya tidak ada rugi ya. Semakin banyak ilmu yang diajarkan, makanya saya sarankan di mana-mana pun, baik pengajian bapak-bapak atau pengajian ibu-ibu, ketika Pak Ustadznya, Pak Kiainya, Pak Ajengannya memberikan amalan-amalan tertentu, baik itu yang berkaitan dengan kaifiat ibadah ataupun yang berkaitan dengan zikir, dengan wirid, dengan doa, aurat tertentu, diamalkan. Karena harapannya suatu saat ketika sang ustadz, sang kiai, sang ajengan tersebut tidak ada, ilmu yang diajarkannya itu terus diamalkan. Nah itu yang amalnya terus berkesinambungan. Tentu ibu-ibu sudah diajarkan bagaimana Rasulullah mengabarkan hal ini tentang sebuah hadis, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Ketika anak manusia, anak Adam meninggal, wafat, maka terputuslah semua amalnya kecuali yang 3 perkara. Di antaranya yang 3 perkara itu adalah sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Saya yakin ibu kepengen punya majelis Anisa seperti ini, ya tidak gratis. Pasti ibu berjuang bersama dengan para tokoh, suami ibu masing-masing, ya, untuk membuat suatu majelis. Alhamdulillah majelisnya sudah nyaman, enak, ya. Kalau istilah orang Sunda, hegar, jadi nggak pengap, enak gitu, nyaman-nyaman seperti ini ya. Itu selama sodakoh jariah kita, baik untuk pesantren, untuk masjid, untuk musola, untuk majelis taklim, untuk hal-hal kemasyarakatan ya, dimanfaatkan, maka pahalanya akan terus mengalir. Walaupun si donatur tersebut, si orang dermawan tersebut sudah meninggal dunia, itu harus yakin kita. Dan itulah salah satu tabungan di antara tabungan-tabungan amal yang nanti insya Allah akan kita temukan balasan pahalanya. Bisa saja Allah memberikan pahalanya double, di samping di dunia juga di akhirat. Tetapi ada juga pahalanya yang memang ditangguhkan oleh Allah untuk persediaan bekal nanti menghadap Allah di alam akhirat. Nah, jadi saya menghimbau, menyarankan,
jangan pelit, karena ada keterangan Al-Bakhil Sallallahu Alaihi Wasallam yang sore hari ini kita peringati hari kelahirannya. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, diajarkan oleh guru-guru kita. Pak Eman punya guru, saya punya guru, ibu-ibu juga punya guru sebelumnya di daerah asal masing-masing. Lalu kita amalkan dalam keseharian praktek ibadah kita. Walaupun guru-guru kita sudah meninggal dunia, insya Allah pahalanya akan terus mengalir berkesinambungan kepada guru-guru yang telah mengajarkan kita. Maka kalau saya di majelis taklim ibu-ibu ya sama, walaupun saya orang kampung tapi dekat dengan perumahan, banyak perumahan di daerah Kelari itu yang mungkin lebih banyak daripada di sini. Ya, perkampungan itu kayak sudah seperti orang asing. Satu sisi ada manfaatnya, banyak saudara, rame, geliat ekonomi, nyaris 24 jam hidup, tidak pernah berhenti. Kalau keluar jam 12 malam pun tidak takut. Kalau dulu tahun 99 ya tidak di kampung saya itu ya agak serem juga karena masih banyak tanah lahan yang kosong. Kalau sekarang ramenya luar biasa, banyak para pendatang baik yang bermukim di perumahan ataupun yang sekedar untuk membuka usaha. Nah, kembali lagi ke ilmu yang bermanfaat. Dan juga para guru-guru kita, baik guru umum ataupun guru agama, sama saja. Ya, tidak ada perbedaan. Guru umum, guru matematika sekalipun, karena dari beliau-beliau lah kita diajarkan berhitung. Kalau di pesantren mungkin ada aljabar, ya, dan seterusnya. Selama ilmu tersebut dimanfaatkan oleh anak didik kita, oleh jamaah kita, maka insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Dan yang ketiga adalah awalatin sholihin yad'ulah, doa anak yang soleh, yang ibu bapaknya umpamanya sudah meninggal atau salah satu di antara mereka sudah meninggal, meninggalkan anak keturunan yang rajin sholat, juga rajin berdoa. Ngadoa wae ari teu sholat mah nyari kumaha nyampe sih. Bener nggak Bu? Jadi kadangkala orang suka dipahami, ya kalau saya orang kampung, di kampung biasanya ada kebiasaan seperti ini. Orang bersyukur, katanya, niatnya syukuran, wuduk, bikin wuduk satu baskom, manggil ustadznya, kita ngadoa dan lain sebagainya, syukuran dah. Itu mah bagian kecil dari bersyukur. Syukur yang sebenarnya ya belum apa-apa dari hal yang dilakukan seperti itu. Kirim doa sih. Padahal yang seharusnya yang lebih utama adalah anak-anaknya yang berdoa. Ya. Jadi jangan berhenti di situ. Kita berbagi rezeki dengan orang lain supaya rezeki kita bisa dirasakan oleh orang lain, ya bagus juga, tapi jangan berhenti di situ. Yang dimaksud dengan awalan sholihin yad'ulah diantaranya adalah anak yang soleh. Orang tua meninggalkan anak keturunan yang soleh, yang rajin sholat, rajin ibadah, dan setiap saat beristighfar memohonkan ampunan untuk ibu bapaknya. Bahagia ibu jika ibu-ibu masih punya orang tua komplit. Ada yang masih komplit orang tuanya? Ada. Syukur. Jangan sia-siakan. Ada yang orang tuanya salah satu dari mereka sudah tidak ada. Ada yang orang tuanya sudah tidak ada, termasuk saya. Makanya saya yakin di Anissa juga di sini pasti setiap datang bulan Muharram terutama ya, ada yang namanya santunan yatim. Orang akan sulit tembus ke relung hatinya untuk merasakan bagaimana kesedihan, penderitaan ataupun kondisi kejiwaan dan psikologi daripada anak yatim tersebut, sedangkan ia belum yatim, ibu bapaknya masih komplit, jadi belum ada tidak ada koneksi dengan hati. Memang kalau melihat acara santunan memang dekat dengan air mata. Karena apa? Kita harus bayangkan, kalaupun umpamanya ibu-ibu, orang tuanya masih komplit, ibu bapaknya masih hidup, terus jangan jauhi, kalaupun istilahnya kita sekarang hidup di perumahan, sementara orang tua kita hidup di daerah, silaturahmi terus nyambung, walaupun silaturahmi tidak bertatap muka secara face to face, tapi kan bisa dengan
alat komunikasi sekarang, ya. Yang jelas saya sarankan tidak boleh menyia-nyiakan mereka, karena perjuangan, doa, pengorbanan mereka itulah yang mengantarkan kita semua ke gerbang kesuksesan seperti ini. Jadi jangan lupa, termasuk diantaranya doa yang paling mujarab adalah doa orang tua. Jadi bagus kalau kita berziarah ke makam para ulama, para wali, para syekh, para aulia. Tapi kalau orang tuanya masih ada sementara dilewat-lewat, itu menjadi tidak bagus. Ya, makom orang-orang, makom-makom keramat, kuburan-kuburan keramat dikunjungi, makam orang tuanya malah banyak rambat, banyak rumput dan lain sebagainya, kurang bagus. Ya, jadi doa anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, beristighfar, memohonkan ampun. Ya minimal sebagaimana yang ibu ustadzah, pak ustadz, guru-guru ngaji kita dulu pernah mengajarkan, doanya minimal seperti itu. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sepertinya doa anak-anak Pak Ustadz mengajar di Anisa levelnya udah level tinggi dong. Masa harus diajarin doa orang tua? Jangan salah. Saya mau mengingatkan, kadang-kala hal-hal yang kecil yang kita yang dianggap sepele justru yang sering dilupakan, padahal itu yang bermanfaat. Ya. Terus kalau tidak bisa dengan menggunakan bahasa Arab, ya berdoa dengan bahasa kita aja. Allah yang menciptakan bahasa, semua bahasa. Gak usah takut dan gak usah khawatir gak nyampe. Kalau memang bisa dengan bahasa Arab ya lebih bagus. Tapi ketimbang bahasa Arab bisa, ya umpamanya, tapi tengarti hartina naon dibaca Quran, lebih baik pakai bahasa Sunda, lebih baik pakai bahasa Jawa, lebih baik pakai bahasa Indonesia, lebih baik pakai bahasa daerah masing-masing, supaya apa yang kita ucapkan, doa kita, untayan doa kita kepada Allah langsung tembus ke hati, kita bisa merasakan karena kita paham apa yang kita ucapkan dari doa yang kita ucapkan. Nah, 3 itu, ya. Selanjutnya ibu-ibu jamaah yang saya hormati, biasanya sampai jam berapa sih? Jam 5. Ada waktu seperempat lagi. Kalau di saya mah jam 5:30, Bu. Biasanya jam segitu baru mulai. Kalau pengajian ibu-ibu mah nggak simpel kayak seperti bapak-bapak. Kalau bapak-bapak pakai sarung, pakai kopiah udah mantap. Ibu-ibu mah dilipan heula, diwadak heula, make sedo heula, di sagala rupa kurus, dandak dendek, pas haluar hayam singgala pat-pat. Di ondel-ondel pan naon? Warna 12 warna ada di muka semua. Ya, tapi insya Allah ibu-ibu Anisa mah solehah semuanya. Karena sekarang masih di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, dan kebetulan hari ini pengajiannya dikaitkan dengan peringatan Maulid Nabi, maka dosa kalau saya tidak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat di YouTube, tinggal kali like, subscribe saja. Itu orang Pak Eman, Pak Ustaz, beliau yang bikin bannernya, beliau yang bikin apa tuh, saya emang nggak paham watermarknya dan lain sebagainya. Gitu, ya. Nanti kalau sudah jadi, saya kirim ke Pak Eman. Ibu-ibu kok izin 2 kilo 4 5 benar, ada 20, berarti ibu-ibu Anissa kudu ayat 20. Ngarep. Emang gue pikirin, kata ibu ini. Hiburan, Bu, menyalurkan hobi, ya insya Allah bermanfaat. Karena apa? Karena kondisi seperti ini di Kelarima pengajian ibu-ibu banyak yang pre. Bahkan dari sejak 8 bulan yang lalu sampai sekarang belum mulai ada. Saya ada, ya bukan sombong sih, ada belasan pengajian ibu-ibu terutama, hanya beberapa saja yang mulai. Dan yang bertahan hanya satu pengajian, karena memang tempatnya seperti ini enak nih, ya. Terus ibu-ibunya disiplin, masker, terus social distancingnya, terus di depannya ada sanitizernya, sehingga aparat yang berwenang di lingkungan tersebut ya tidak melarang, karena ibu-ibunya disiplin. Ada satu majelis taklim yang masih bertahan mulai sampai saat ini, ya, tidak terpengaruh dengan corona, alhamdulillah. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita masih sehat-sehat saja. Amin. Perumahan apa ini namanya?
Puri Lili, Iya. Puri Lili insya Allah sehat. Amin. Ya, Purwasari sehat, Kelari sehat, Karawang sehat, Jawa Barat sehat, Indonesia sehat semua. Amin. Tapi tetap kita harus patuhi aturan pemerintah tentang protokol kesehatan, karena itu adalah bagian dari ikhtiar pemerintah kita menyampaikan seperti itu karena sayang kepada warga, masyarakat dan bangsanya, bukan untuk mempersulit. Yang anehnya menghajat loba. Saya pernah bertanya ke aparat yang berwenang, kalau pengajian diistirahatkan, tapi kenapa yang hajat boleh? Yang pengajian mah nggak mungkin orang Kelari ngaji ke Anissa, nggak mungkin. Nggak mungkin pengajian majelis taklim ibu-ibu di Purwasari di sini orang Cikampek datang ke sini, nggak mungkin. Pengajian mah biasa nana levelnya L lu lagi nah eta nu hadir naon deh, tidak ada yang lain. Tapi bayangkan kalau orang hajatan, sehebat apapun dijaga social distancing dan lain sebagainya, kecenderungan orang luar datang ke situ sangat mungkin, karena biasanya kalau acara hajatan itu momen untuk berkumpul dengan sanak famili dan keluarga, nggak bisa ditahan. Tapi ya sudahlah, yang penting semuanya tetap aman-aman saja. Ibu-ibu jamaah yang saya hormati, bahwa ketika datang bulan Rabiul Awal, atau kalau di kampung-kampung populernya dengan nama bulan Mulud, datang bulan Mulud kita muludan, datang bulan Rajab kita Rajaban, datang bulan Muharram kita Muharraman, dan seterusnya, karena identik dengan dengan kegiatan yang ada di bulan-bulan tersebut. Ini lagi biasanya kalau tidak musim seperti ini, kalau situasinya tidak normal seperti ini, jangankan mubalig yang kondang, jangankan kiai atau penceramah yang terkenal, ustadz yang bau-bau ustadz juga ya laku kayak seperti saya. Yang penting ulah ustadz tahu ya tuh bu, bau-bau ustadz mah biarin nggak apa-apa ya, karena gaulnya dengan para ustadz Eman gitu, teman-teman saya ustadz semua gitu. Yang beren bau-bau ustadz mah beren gitu, yang penting jangan ustadz bau saja gitu. Kalau ustadz bau kan ya nanti kalau dia hadir di majelis taklim ibu-ibu pada bersin semua karena bau. Yang penting ulah ustadz bau ya. Biasanya kalau situasinya biasa normal seperti sebelum adanya pandemi, itu luar biasa. Di mana-mana berapa banyak golongan orang yang tidak yang suka moyok kami sebutnya, kalau itu bilang moyokan, bilang nggak boleh lah, nggak ada dari sananya lah, inilah itulah bid'ah lah dan lain sebagainya. Tapi nggak bisa dilarang. Kenapa? Karena yang bisa memberikan pahala ganjaran itu ya bukan dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengadakan acara Maulid Nabi biasanya satu untuk memperingati. Yang namanya memperingati berarti ada yang diingat-ingat. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada yang kurang ingat. Siapa? Ya kayak kita. Cing, saya mau nanya nih, Muludan tahun kemarin temanya apa? Gak ingat kan? Ya itu, ada yang kurang ingat, makanya harus diadakan muludan lagi supaya ingat. Bahkan ada yang gak ingat sama sekali. Tuh ingat-ingat aja, korek muludan, korek Rajaban, korek entuh, hidupnya udah kayak seperti mau hidup sendiri. Yang namanya di dunia itu nggak bisa kita seperti itu. Tetap kita harus bersosialisasi, bermasyarakat dengan baik, bertetangga dengan baik, karena Islam mengajarkan seperti itu. Nggak bisa kita hidup sendiri. Walaupun umpamanya duit kita banyak, tabungan kita miliaran, sawah kita hektaran, kebun kita luas, mobil kita mewah, gedung rumah kita, pokoknya nggak semua air bogalan batu rumah, kulkas naoge 12 pintu. Nggak punya kan? Nggak punya. Nggak ada yang punya. Kita mah punya 12 pintu, kulkas naoge, TV naoge 14. Di toilet ayah. Bari ngahejeun kieu bari lanjut TV. Ya, kalau mau ibu-ibu mah seneng nah isuk-isuk ku menangis. Bener tuh?
ngejo hente, masak hente, nyetrika hente. Suamina pulang pengen makan belum apa Indosi. Robah ini nama. Sekarang itu robah, tontonan dijadikan tuntunan bahkan dijadi tonton. Saya yakin kalau orang sini semua hadir nggak bakalan muat, ya kan? Jadi kadang-kala kebalik kita, ya, kadang-kala kebalik. Nah, jadi kita hidup saling menghargai saja. Yang biasa mulu dan silahkan lanjutkan. Yakin kok, insya Allah itu ada nilai pahalanya. Karena yang namanya ngaji tetap inti nama ngaji. Ada baca Quran, ada baca sholawat. Baca Quran perintah, baca sholawat juga perintah. Ada zikir dan lain sebagainya. Juga dipelajari tentang bab-bab tentang agama. Supaya apa? Supaya kita bisa meningkatkan kualitas kemampuan kita dalam pemahaman agama. Agama itu luas dan luas. Agama itu luas dan luas. Karena Rasulullah pun menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang luas. Itu popolotot Rasulullah menyampaikan ajaran Islam, nggak memaksa beliau. Makanya beliau satu-satunya pemimpin dunia yang dihargai, dihormati oleh kawan dan lawan, diakui Rasulullah. Makanya harus diingat-ingat. Kenapa? Karena Rasulullah lah yang nanti akan kita harapkan, sebagaimana Pak Ustadz Eman tadi bilang, syafa'atul uzma, pertolongan yang besar. Menurut keterangan, mohon maaf, mohon dikoreksi kalau salah, karena Allah memberikan mandat kepada baginda Rasulullah SAW untuk memberikan syafa'atul uzma. Ya, di saat orang lari ke sana kemari pada hari kiamat, ya, dikumpulkan di padang mahsyar, semua orang sudah tidak kenal tetangga, bahkan dengan sanak famili, kerabat, keluarga, orang tua sekalipun sudah mungkin kenal tapi tidak bertegur sapa. Di padang mahsyar itu diantaranya di kitab kecil saja, kitab Komikut Tugian itu dijelaskan semua orang makhluk Allah itu kumpul di situ, semua manusia kumpul di situ, dan harus dicatat semua kita tidak berpakaian sama sekali. Makanya kalau kita pakaian kita mahal, belinya di butik apa tuh ya, yang kualitasnya elit lah, jangan sombong lah, ya. Ya walaupun kita pakaiannya baru mampu beli di pasar malam, yang penting nutup aurat juga sopan, jangan dipakai sombong. Kenapa? Karena nanti di padang mahsyar itu ranjang semua. Dan juga ada keterangan disebutkan banjir keringat kita, jarak matahari dengan ubun-ubun kita itu variatif, ulama menerangkan, sehingga gerah. Dan pada saat itu juga luar biasa keadaan manusia. Semua orang sudah memikirkan urusannya sendiri. Sehingga segolongan orang mencari perlindungan, mencari pertolongan, dan ingat, tidak ada tempat untuk bernaung selain daripada naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang ke Kangjeng Nabi Adam gak bisa. Jangankan nolongin kamu, saya aja kakek nenek moyangmu ini pernah melanggar larangan Allah. Ketika Allah menciptakannya di surga, ulah deket-deket, boro-boro ada harna, jangankan makan, dekatnya saja tidak boleh kepada pohon tersebut. Bagaimana kan sejarah menyebutkan seperti itu. Sok datang ke nabi yang lain, datang ke kanjeng Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pun sama. Datang ke kanjeng Nabi Musa, datang ke kanjeng Nabi Isa, sama kanjeng Nabi Isa pun. Maka datanglah ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika menyaksikan keluh kesahnya, kekhawatiran umatnya itu, ini contoh pemimpin yang ideal, ini contoh pemimpin yang baik, nggak banyak ngomong apalagi janji. Maka beliau langsung menghadap Allah, bersujud di hadapan Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Rasulullah nggak memikirkan Fatimah Az-Zahra, putri tercintanya. Rasulullah tidak memikirkan istri-istrinya, Khadijah, Aisyah, dan lain sebagainya. Rasulullah tidak memikirkan famili kerabatnya. Yang Rasulullah pikirkan adalah umatnya. Maka sangat pantas dan layak kita memperingati dan terus memperingati jejak langkah perjuangan beliau dan peri kehidupan beliau yang sempurna sebagai manusia. Ya, karena Rasulullah adalah salah satu insan kamil. Ya.
Walaupun memang kita nggak bisa mencontoh seluruhnya, tapi sedikit-sedikit secara bertahap kita contoh peri kehidupan Rasulullah, bagaimana beliau sholat, ibadah, bagaimana beliau bertetangga, bagaimana beliau berumah tangga. Semua kan contohnya sudah ada pada diri Rasulullah. Al-Ahzab 21 yang ibu-ibu pasti hafal, yang tadi di awal saya baca dalilnya, bahwa pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kita. Mau mencontoh siapa lagi? Mau mencontoh saya, umpamanya, pasti ibu banyak kecewa. Sekarang aja nggak tahu, kalau sudah tahu, pasti kecewa. Makanya saya sering berkaca diri, ketika ingin menilai diri orang lain, maka lebih dulu nilai diri sendiri. Saya terus belajar tentang prinsip seperti ini. Sebaik-baiknya diri kita, masih lebih baik orang lain. Seburuk-buruknya orang lain, masih lebih buruk diri kita. Dan ternyata tidak mudah, susah bu, nerapkeunana, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal bahasanya masih sederhana. Sebaik-baik diri kita, masih lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, masih lebih buruk diri kita. Gampang retorika mah, ya bicara mah, tapi prakteknya susah banget. Panduannya adalah hadis Rasulullah SAW, idza aradta an tadhkuru uyuba ghairika fadhkuru uyuba nafsika. Nah ini nih obat mujarab bagi orang yang suka bergosip, ngerumpiin orang. Ya sekalinya lah ngaji dengan ibu-ibu mah kudu berat-berat lah. Ya, kehidupan kita juga sudah berat. Terus tapi tambah berat-berat, yang ringan-ringan saja, yang bisa dipahami dan diamalkan. Kenapa? Karena suka gatal ini bibir kalau nggak ngomongin orang, benar nggak sih? Benar nggak bu? Ya. Pokoknya mah bahan gua sifatnya, oh iya, mending ngampreh pan bibir teh. Pak Eman ayeuna keur kuriak ngabangun rumahna, eta Pak Eman ladang naon sih nya? Geuning bisa ngabangun rumah, boa-boa. Naon, nyebut naon? Nyegi. Hari gini gitu loh. Apa karek nyebut wah masalah kredit. Kita mah nggak jauh dari kreditan hidup kita mah, bener nggak? Biasanya di orang yang memang di dalam hatinya ada spam, ada sampah, ada cace, ada kotoran-kotoran itu, dia senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Nggak seobatnya kadinya. Ketika orang lain susah, bilangnya bukan main, tepuk tangan bahkan tepuk kaki. Cek aja naon tuh. Rasakeun, syukur. Ketika orang lain senang, dia yang meriang, batur nu meuli mobilna kunaon maneh nu murianana ceu. Ya. Nah, berarti ada masalah di dalam hatinya. Orang lain yang maju, kok dia yang repot. Kita kadang-kala terlalu pandai dan terlalu jenius kita untuk mengomentari orang lain, tapi kita kurang begitu bijak untuk mengoreksi diri sendiri. Makanya tadi hadis yang tadi, ya, idza aradta an tadhkuru uyuba ghairika fadhkuru uyuba nafsika. Apabila engkau mengorek-orek kekurangan, aib, kesalahan orang lain, maka terlebih dahulu aib diri kita yang harus kita koreksi, aib diri kita yang harus kita komentari. Coba Bu lihat ke sini, lihat ke sini, lihat ke sini. Ibu sok nunjuk tak? Sok nunjuk tak? Yang nunjuk berapa orang? Berapa jari kita? Coba balikin. Ini isyarat. Satu atau sedikit kesalahan orang lain, tapi kadang-kala kita nggak sadar kesalahan yang ada, kekurangan aib yang ada di dalam diri kita lebih numpuk daripada orang lain. Betul apa betul? Iya kajen, nyari tanah dia kajen, biarin nggak apa-apa. Ayah orang Sunda ya, ayah orang Jawa ya, ayah orang Padang ya, tidak ayah Jawa. Pokoknya kita Indonesia lah. Orang mana yang penting kita Indonesia, negara yang harus kita jaga bersama-sama. Ya, itu. Jadi sekali lagi obatnya adalah koreksi diri kita dulu. Gak usah kita mikirin orang lain lah, ngoreksi orang lain itu nanti bahkan menjadi keburukan. Tapi kalau mengoreksi diri kita sendiri, insya Allah itu akan menjadi suatu hal yang positif bagi diri kita.
Ketika berbicara Maulid Nabi bulan Rabiul Awal, sebenarnya sejarah mencatat bukan hanya hari kelahiran Rasulullah saja di bulan Maulid tersebut. Ya. Yang paling populer kan hari kelahiran Rasulullah, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Karena belum ada hitungan tahun Islam pada saat itu. Kenapa disebut tahun Gajah? Ya ibu-ibu guru, ibu ustazah lebih paham lah. Ya, karena Ka'bah akan diserang oleh tentara Raja Abrohah. Tentara Abrohah yang luar biasa banyaknya, nggak pakai tank baja, nggak pakai artileri dan lain sebagainya, tapi pakai gajah. Ya, Allah nggak ridho. Nih bukti, salah satu bukti dalil nih, ya, salah satu bukti bahwa kita harus memuliakan Rasulullah. Terus bagaimana nasib tentara Raja Abrohah? Dihancurkan oleh Allah. Ya. Di dalam beberapa kitab klasik itu banyak disebutkan karena Allah memuliakan hari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak rela Rasulullah. Tentara Raja Abrohah itu karena iri. Satu cerita disebutkan bahwa iri. Kenapa Mekah itu banyak dikunjungi orang dari mana-mana sampai sekarang kan? Walaupun sekarang agak-agak susah. Jadi umroh sekarang umroh yang paling mahal. Umroh yang paling mahal, paling sekali umroh, ya, paling mahal. Ini ada informasi, ya, bahwa mungkin kalau perjalanan umroh kita 9 hari, 2 hari itu perjalanan mungkin ya, terus 3 hari isolasi di hotel Arab di Saudi Arabia, terus di Madinah, di Mekah, umrohnya hanya 1 kali. Kalau umroh di waktu-waktu biasa bebas, selama kita mampu, selama kita kuat, silakan. Mau sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali silakan. Mau membadalkan orang tua kita yang sudah meninggal silakan, tapi sekarang dibatasi. Nah itu ya. Jadi Rasulullah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kelahirannya. Masa kita yang selamanya ya menyebut-nyebut nama Rasulullah, mengaku cinta mahabbah kepada Rasulullah, kok ada saja orang yang kagak boleh memperingati hari Maulid Nabi. Nah, kan belum tentu kita juga direspon rasa cinta kita kepada Rasulullah oleh Rasulullah. Ibarat kata begini, saya kasih ilustrasi. Bu, ibu tahu Gisel? Si Gisel nyawa ke? Mantan si Gading Martin. Nu ayeuna keur viral. Kok Pak Ustadz tahu? Tahu dong. Tapi intilah lagi gitu nama buat apa? Nu ngaranna kos itu mah sarua wae. Ya, mau yang mana, mau yang artis, mau yang sarwa wae nu kitu mah ngaranna. Geus pokona mah kitu we pokona. Sama saja. Nah, itu obat juga bagi laki-laki yang mata keranjang. Obat yang paling mujarab. Yang namanya perempuan barang nama sarua. Sugan itu mah segi obat. Apa sugan? Nauzubillah min dzalik. Insyaallah suami ibu setia semua. Setiap pengkolan ayah, setiap tikungan ada, enggak, insya Allah, ya. Tapi kemana tadi? Nyampe mana? Nyampe di sel. Mohon maaf dipinjam dulu sel, karena ente lagi trending topik nih. Nyari di mana-mana, nama kamu semua yang muncul, entah ada apa, entah kenapa, ya, dengan Gisel. Contoh pokoknya saya ngaku nih, Gisel setelah dengan Gading Martin itu jadian sama saya. Ibu-ibu percaya nggak? Ya itu makanya. Wah, Pak Ustadz mana ada. Bahkan ibu kalau nggak percaya, saya sama dia itu pernah tidur 1 malam bareng. Dia di rumahnya, saya di rumah. Nah, kan cinta itu butuh pengakuan, bukan hanya pengakuan saja, tapi butuh respon. Kita ngakunya di sini ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi tidak bisa membuktikan, hanya ngomong doang. Seperti saya tadi ngaku mantannya Gisel, ibu-ibu nggak percaya. Sama ketika kita mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi tidak ada pembuktian nyata, hanya cinta saja. Sholawatan tara, nanaon tara, ya. Tuh, mencontoh perilaku Rasulullah pun enggak. Bagaimana mau diakui umat Rasulullah? Bagaimana nanti ketika pada hari kiamat nanti kita memanggil nama Rasulullah? Ya Rasulullah, boro-boro nyautin, boro-boro denger, noleh pun kagak. Sakit enggak? Kecewa enggak? Sakitnya di mana?
di hatimu. Kenapa? Karena kita tidak bisa membuktikan. Sedangkan ngaku cinta kepada Rasulullah tanpa pembuktian yang nyata, bahwa kadzabun, maka pengakuannya adalah bohong. Bagaimana cara mencintai Rasulullah? Ya kita buktikan. Dengan cara apa? Banyak caranya. Bukan hanya sholawatan. Makanya kalau sholawatan sebanyak apapun orang yang melarang sholawatan, saya suka nggak habis pikir. Quran dalilnya jelas, hadisnya jelas, tapi banyak. Tapi saya pernah membuktikan kepada orang yang suka begitu. Ternyata ketika setelah itu bantuan bu, so nggak apa-apa. Nah, terima kasih. Surat apa tadi? Al-Fil. Alam taro kaifa. Kalau di kampung nyebut surat Al-Fil nggak bakalan tahu. Di kampung saya biasanya emak-emak taunya surat Lam Taro. Kalau surat Lam Taro pasti tahu. Kalau surat Al-Fil, naon cenah Al-Fil Ustaz? Alam Taro mah, Alam Taro mah emaknya. Oh, Al-Fil mah teu nyaho da mah dari ajarkeun kitu ku guru emak baheula. Gitu ya. Masih semangat kalau di kampung emak-emak bararatu kumpul. Jadi ngaji teh jeung nini jeung aki-aki mah bararatu kok. Jadi rada kumahan gitu, tapi memang itu yang semangatnya. Yang mudanya pada kemana? Nah ini pertanyaan, bagaimana membuktikan cinta kepada Rasulullah? Ngaji saja sudah tidak mau. Apa Ustaz, saya mau ngajinya di sana? Di mana? Oh bukan di Anissa, saya mau di mana? Di YouTube. Boleh nggak kita menimba ilmu di YouTube? Boleh kan, cuma jangan dijadikan patokan 100% bahwa itu tidak bisa diganggu gugat. YouTube atau internet itu ada batas, siapapun bisa menulis, mengupload di situ, tapi nggak bisa memberikan contoh. Siapa yang memberikan contoh? Ya guru-guru kita, para ustadz, para asatidz, para ustadzah, para kiai, para ajengan. Ya guru-guru kita yang setiap saat kudu nama ibu-ibu teh nyamperin ke rumah ustadz. Ayeuna makan gentong nyamperkeun ka gayung. Gentong yang nyamperin gayung, harusnya gayung yang nyamperin gentong. Ibu kalau mau apa sebut teh lawan bahasa perumahan lili nyiuk biasanya gayung anu nyamper gentong menyamperkeun ka gayung, pak gayung menyamper ka gentong. Tak kudu nama gitu, ibu teh kudu nama datang ka rumah Pak Ustad Ustad Eman, abdi bari ngaji ya, abdi berarti bisa ngaos dah, yang diajarkan alif-alifan weh, bu ulah alif-alifan, alif nyaan. Kalau alif-alifan bohongan berarti gitu. Tapi kebanyakan di kita mah ustadz menyamperkeun ka jamaah nggak apa-apa ya, selama memang itu baik ya silakan saja. Jadi bukan hanya hari kelahiran Rasulullah bulan Maulid itu, wafatnya Rasulullah pun pada bulan Maulid. Bahkan hijrahnya Rasulullah, di beberapa keterangan, di beberapa versi disebutkan bahwa Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu dari bulan Safar, nyampe ke Madinah itu bulan Rabiul Awal. Sudah dinanti sedemikian rupa oleh penduduk Madinah. Sebelumnya ada bai'ah Aqabah pertama, bai'ah Aqabah yang kedua. Orang-orang muslim Madinah itu bermubayaah, sumpah setia, seperti ibu bermubayaah dengan suami, suami dengan ibu, saling sumpah setia. Ya. Lantas orang-orang yang sudah disumpah dalam bai'ah Aqabah 1 dan 2 tersebut dijadikan kader-kader oleh Rasulullah untuk menyebarkan Islam. Suatu saat kemudian Rasulullah sampai ke situ, Islam sudah lumayan berkembang di Madinah. Kenapa? Karena 13 tahun di Mekah Rasulullah menyiarkan Islam, itu hasilnya kurang signifikan. Hambatannya luar biasa, gangguan fisik luar biasa. Ya, ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Belajar itu ke Rasulullah, orang Arab Quraisy. Jadi bukan ke orang Arabnya. Abu Jahal kan orang Arab, paman Rasulullah, pakai gamisan, pakai igal, jahatnya kepada Rasulullah seperti apa. Tapi Abu Jahal pernah merasa bahagia ketika lahirnya Rasulullah. Makanya ada riwayat, ada versi yang menyebutkan setiap hari Senin Abu Jahal diringankan siksaannya karena pernah merasa bahagia dengan lahirnya keponakannya, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya dari Mekah ke Madinah itu bukan tanpa sebab, atas perintah Allah, dan karena memang seperti itu kehendak Allah. Sudah dinanti-nanti sedemikian rupa, dikejar-kejar oleh penduduk kafir Quraisy, dibunuh, akan dibunuh, sampai kemudian kan kita mengenal sejarah bahwa Rasulullah pernah bersembunyi di Gua Hira.
malu-maluin Pak Eman. Buha Wahai Roma tempat nerima wahyu. Aduh, wah Pak Ustaz tadi mah inget dah, udah naik dapat ditanya nah gitu, maka udah mah kudu loba peringatan. Kusapa babari diingetkeun maka insyaallah nu poho jadi inget deui. Di Guhatur dan seterusnya. Sampai kemudian menjelang sampai ke Madinah, sementara para penduduk muslim Madinah sudah berharap cemas. Seperti ibu dulu ketika pas pacaran pertama, ibu mau dikunjungi oleh pacar, ingat deh? Sok ingat coba, flashback ke belakang. Tapi ulah ingat mantan, ingat suami yang dulu pernah ngapelin kita, pertama kali ngapelin kita kumaha ibu-ibu. Dulu yang waktu masih gadis. Terima serba salah, gus garo nyeng-nyeng cek urang pasir panjang. Gua nyeng-nyeng pakai baju warna ini salah, di muka doi, gak pantes padahal bajunya bagus. Ya, kau manggil cermin, ketemu cermin dangdak dendeng tapi tak bujur-bujur pun dangdak dendeng, saking apa deg-degan perasaan bercampur gimana gitu. Itu teh kepada manusia biasa bagaimana keadaan harap-harap cemasnya harapan mereka penduduk muslim Madinah menunggu sosok kedatangan orang yang sangat dimuliakan, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah rentang-rentang kelihatan ada pengintainya naik ke pohon-pohon. Ketika sudah kelihatan semakin jelas ada dua bayangan diyakini bahwa itu adalah Nabi Muhammad dan sahabat setianya, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setelah yakin bahwa itu adalah baginda Rasul dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka si pengintai ini menyampaikan berita gembira kepada penduduk muslim Madinah. Bagaimana mereka menyambut dengan sukacita luar biasa, berjajarlah. Bahkan di situ disebutkan ketika datang Rasulullah menyampaikan disambut dengan Tola'al Badru. Nukumaha coba lagam cing. Jadi betah ulang Agus pokoknya mangke menangnya darinya ngarep supaya menteri sama rek ngondang. Cuma saya nanya, kenapa lagam Tola'al Badru itu di mana-mana sarua seperti itu? Dimimiti urang leutik nepi ka ayeuna sudah setuir ini lagamnya tetap itu. Tola'al Badru alaina. Apakah kita nggak bisa menciptakan lagam? Lagam mah bisa ciptakan, Bu. Silahkan kreatif saja. Di samping lagam yang sudah bagus seperti itu ajaran guru-guru kita kan itu teh kan. Ya sarua di mana-mana juga lagamnya seperti itu. Tapi ya silahkan kreatif supaya enak. Ngan ulah dipakai lagam talak tilu we. Lagu sholawat, lagu Tola'al Badru atau sholawat dipakai nada apa? Nada apa? Talak tilu nyeri teuing moal meurang diubaran. Kajen teu tumpuran paeh ge teu panasaran. Mumpung ora keneh, mumpung urang can batian, heugeur serahkeun uing mah rek kawin deui ceuk saha tah. Cek mau nyanyi talak tilu. Emang ada gitu Pak Ustaz? Aya. Mentak uing ngomong kieu ge aya. Qosidahan di mushola pake rebana nyanyina talak tilu. Astagfirullah. Begitu kumaha namanya? Satu, lebay. Matakan Kanjeng Sunan Bonang mengatakan, pakai bahasa Indonesia nawe, pakai bahasa Jawa nama, iya ta, ahli bahasa naon bisa, iya mah, bahasa Arab bisa, bahasa Inggris bisa, Jawa bisa, Sunda bisa, Pelitan nih mengatakan ge. Kanjeng Syekh Sunan Bonang mengatakan salah satunya adalah niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang benar. Niat yang benar harus dilakukan dengan cara yang baik. Orang Jawa nanti ditranslate ku Pak Eman, translatornya nanti ini. Balik aja coba bareng-bareng. Nah di mana-mana kayak gitu nggak dijadiin ibu-ibu teh sebenarnya bohong. Sok ulangi lah sekali.
Niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang benar. Niat yang benar harus dilakukan dengan cara yang baik. Ibu pernah kenal namanya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, UJ? Niatnya benar, bagus. Ketika itu membuat sholawat lagam lagu jablay. Kumaha? Lai, panggil aku si jablay. Begitu kan? Ya Rasulullah salamun alaik. Bener kan? Sok saya jadi jablay. Bagaimana beliau dihujat? Niatnya mah baik, ingin bersolawat, tapi caranya mungkin kurang pas. Nah gitu ya. Sampai kemudian disambut dengan luar biasa. Bahkan ada keterangan menyebutkan disambut dengan tabuhan-tabuhan kayak rebana. Makanya jangan terlalu fanatik. Kalau nggak suka ya biasa-biasa saja, nggak usah menganggap orang lain gimana gitu. Kalau nggak suka biasa aja. Karena ada versi ya Pak Eman seperti itu, tabuhan, sehingga kalau di kita mungkin rebana. Itu tolak al-badru. Nah lagamnya sarwawa itu udah tiba heula oge ketika ieu. Lagam klasik. Coba lagam Syekh Misyari Rasin Al-Afasi nukumaha. Qola'al badru alaina min baniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Kusabab Misyari Rasin mah imam besar, ai uing mah imam samudro. Ya, silahkan ciptakan kalau lagam silahkan. Ya. Atau lagam Asep Mubarok, Kiai Asep Mubarok apa? Kreatif itu Kiai ajudan luar biasa itu. Ya, saya tahu persis dari Pak Eman tahu persis bagaimana Pak Kiai Asep Mubarok itu dari mulai biasa-biasa saja sampai sekarang berkah beliau, ya. Dibutuhkan banyak orang, mudah-mudahan tetap sehat, konsisten dalam berdakwahnya. Enak tuh suaranya. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i na 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 na. Enak tuh Asep Mubarok. Sampai di situ Rasulullah menyampaikan 4 pesan sebagai akhir dari pengajian sekarang. 4 pesan Rasulullah yang pertama kali disampaikan kepada penduduk Muslim Madinah. Yang pertama, afsyus salam. Nah, cenah? Afsyus salam, sebarkan salam. Ya, bisa dimaknai sebarkan salam. Ucapkan salam antara sama muslim muslimat, baik yang kenal ataupun yang tidak kenal. Atau dengan makna yang lain bisa juga seperti ini kalau saya memaknainya, ya, sebarkan kedamaian, sebarkan kesejahteraan, mau kepada siapapun. Karena Islam seperti itu, Islam sejatinya seperti itu. Islam agama yang rahmatan lil alamin. Makanya menyebarkan kedamaian itu mulai dari mimik wajah kita, sering-sering senyum, bastul wajhi. Bastul wajhi. Nanti ketika ada kesempatan nanti ada golongan orang yang bahagia dan golongan yang celaka, insya Allah Pak Eman eta tema insya Allah. Kudu murah senyum Bu. Ibu sok murah senyum, ke suami osok murah senyum. Kapan? Tanggal muda. Kalau tanggal tua, ya monyong deh. So, kalau orang lihat orang lain senyum, insya Allah yang melihatnya pun akan gimana ya? Simpatik. Tapi kalau diri kita cemberut mulu, kegenahan batu oge nu ningalina sreuk-sreuk. Tahu sreuk-sreuk? What is the sreuk-sreuk? Sreuk-sreuk pahit. Ya, nggak simpatik. So, mulai dari diri kita senyum. Tapi senyumnya senyum genit. Senyumnya senyum ikhlas. Terutama senyum kepada suami memberikan semangat. Ya, ketika mau kerja, pulang kerja, senyumnya pokoknya. Tak, pokoknya ngaji setelah iya kudu senyum ke suami. Pulang dari sini pokoknya senyum ke suami. Setuju? Eta, mah saya balik ngaji saha guruna si eta Pak Eman ngondang saha eta. Pulang pamajikan pulang balik ngaji di Anissa di cengar-cengir teu.
murah senyum. Maksudnya keur murah senyum. Afsus salam. Yang kedua itu waqat imut ta'am. Ya. Waqat imut ta'am itu berikan makan. Jadi kita harus berbagi kebahagiaan, berbagi kesenangan dengan orang lain. Kalau bisa kita mau memberi ini, nah kayak seperti ini nih. Umpamanya ibu ngasih suguhan ke saya, oh bagus luar biasa seperti ini, ada ininya, buahnya bagus, pas weh mereka tukang pulung gusti teuingan, samakeun Bu sarwakeun. Ya, memberi itu harus dengan sesuatu yang bagus. Memberi kasih sayang, berbagi kasih sayang dengan orang lain, berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Insya Allah, ketika kita mau berbagi kasih sayang, kebahagiaan dengan orang lain, ketika pada saat kita terpuruk, Allah akan mengangkat derajat kita, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal jangan berbagi suami saja. Tapi kalau ridho ya nggak apa-apa. Kemarin Pak Eman setahun yang lalu saya pernah ke sana, ke daerah Bekasi, ke sana, ke Jakarta, ada sekelompok ibu-ibu demo menyetujui, dia mendukung poligami, Bu. Poligami itu kami dukung. Wah, jangan pikir ya, hebat ibu-ibu, mendukung poligami. Dan di mana-mana di pengajian, namun Ustadz ngebahas poligami itu ibu-ibu itu anak-anak mules kan, bener kan? Wah, itu emang nggak dukung, Bu. Ternyata ketika ditanya, Bu kok mendukung? Ya bagaimana tidak mendukung Pak Ustadz? Saya istri kedua, saya istri ketiga, saya istri keempat, pokoknya apa? Terus aku nggak dukung. Gusti dengan yawaat imotoam, berbagi kebahagiaan makanan terutamanya. Ibu kalau punya makanan ulah sampai basi, bagikan ke batu, bagikan ke fakir miskin. Banyak orang yang kehidupannya lebih bawah daripada kita. Maka kita tuh harus bersyukur terus. Yang ketiga itu wasilul arham, sambungkan tali silaturahmi. Kata Rasulullah, silaturahmi yang paling bagus itu adalah menyambungkan silaturahmi dengan orang yang memutus silaturahmi. Kita senyum kepada orang lain yang cemberut, bisa nggak? Kita bertanya kepada orang lain yang judes, bisa nggak? Nah itu yang susah, karena itu yang paling baik. Ya, menyambungkan silaturahmi dengan orang yang memutuskan silaturahmi. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah pada malam hari di saat kebanyakan orang lain pada tidur. Makanya kita harus rajin bangun malam. Ibu-ibu suka rajin bangun malam. Ngapain? Pipis. Yang geus isukan bangun malam deui. Ngapain? Pipis lagi. Poe katilu atuh bangun deui, pipis lagi. Hanya geus atuh enggak penting pipis ya terus. Makanya Al-Quran mengatakan orang yang qiyamul lail, tahajud dan lain sebagainya, maqamam mahmuda, tempatnya terpuji luar biasa. Karena susah. Ustaz oke karena bisa ngomong tadi. Cantan tuh ustaznya bisa sok bangun malam terus qomo tahajud mun lalajo bola nya. Bener tuh Pak Eman? Makanya itu luar biasa ya, 4 pesan Rasulullah. Mudah-mudahan pertemuan hari ini silaturahmi saya ke Pak Ustadz Eman, kepada keluarganya, juga silaturahmi ke ibu-ibu jamaah Anisa, mudah-mudahan bermanfaat. Yang penting tetap semangat, ibu-ibu ngajinya tetap semangat, tetap sehat selalu, dan mudah-mudahan keluarga kita tetap berkah, berkah rezeki, berkah usaha, berkah rumah tangga, berkah anak keturunan kita, dan majelis taklimnya makin berkah insya Allah. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Oke, Bu Ustazah mana Bu Ustazah? Doa. Ya ini teh. Benar ini. Doa ongkoh ini juga nanti balik. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafiina wa nabiyyina wa karimina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sayyidina rasulillahi ajma'in amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan na'imin hamdan lillahi ni'amu wa kathir mazidan. Ya rabbana lakal hamdu wa syukur kama yanbaghi li wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu wa sallam bi a'lina al-arzaq wa yusinu bi lana al-akhlaq wa 'ala al-wasfi barik wa sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman, Allahumma nawwir qulubana bi nuril islam, Allahumma nawwir
قلوبنا بنور القرآن اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kata-kata atau ucapan saya yang kurang berkenan, dimaafin ya Bu ya. Jika Ibu suka, silahkan klik like, subscribe di channel Eman Abdurrahman Sugri. Insya Allah nanti kalau udah jadi di share, ya ibu bisa. Atau mau dukung ya silahkan, nggak dukung juga ya biar aku WTR. Alam barokah katanya itu semua orang. Masya Allah, ini apa sih mau ya? Luar biasa. Ada di Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekali lagi ya. Jangan makan tumpeng lah ya. Pak. Ini supaya santai mau dibawa terus aja bukan jadi sok enggak biar nyanda di rumah aja. Assalamualaikum. Review makanan dulu. Kasih dadah dong Bu. Dadah. Atur nuhun mangga. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai silaturahmi ke Majelis An-Nisa, Majelis Taklim Asuhan Pak Ustaz Eman Abdurrahman Sugri, SPDI. Alhamdulillah bisa berkesempatan untuk bersilaturahmi dengan kawan, dan ternyata jamaah, ibu-ibu jamaahnya luar biasa ramah, majelis taklimnya juga nyaman, adem, dan pokoknya luar biasa banget. Terima kasih pemirsa, sahabat-sahabat subscriber saya telah mengikuti dan menonton video ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dianugerahi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di
sepanjang hayat dan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya, dan mohon maaf apabila tayangan ini kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.